Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah Pangeran Diponegoro, salah satu pahlawan nasional Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa melawan Belanda. Perang ini merupakan perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yakni sekitar 200.000 orang Jawa dan 15.000 orang Belanda. Bagaimana kisah hidup dan perjuangan Pangeran Diponegoro? Mari kita simak bersama. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November tahun 1785 dengan nama asli Bendara Raden Mas Mustahar. Ayahnya adalah Sultan Hamengkubuwono III, sedangkan ibunya adalah R.A. Mangkarawati, seorang selir dari Pacitan. Pangeran Diponegoro memiliki nama lain, yaitu Bendara Raden Mas Antawirya, Abdul Hamid, dan Sultan Abdul Hamid Heru Cakra Amirul Mukminin Sayyidin Panatagama Khalifatur Rasulillah ing Tanah Jawa. Nama terakhir ini diberikan oleh para pengikutnya ketika ia dinobatkan sebagai sultan di tengah perang melawan Belanda. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli di bidang hukum Islam Jawa. Ia juga lebih tertarik pada masalah-masalah keagamaan ketimbang masalah pemerintahan keraton dan membaur dengan rakyat. Ia lebih memilih tinggal di Tegalrejo, berdekatan dengan tempat tinggal Eyang Buyut putrinya, yakni Gusti Kangjeng Ratu Tegalrejo, permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono I, daripada tinggal di keraton. Pangeran Diponegoro juga menggemari kuda dan memiliki banyak kandang kuda di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro menikah sebanyak 8 kali dengan wanita-wanita dari berbagai daerah dan latar belakang. Istri pertamanya adalah R.A. Retna Madubrongto, putri Kiai Gede Dadapan, dari Desa Dadapan, subdistrik Tempel, dekat perbatasan Kedu dan Yogyakarta. Istri kedua adalah R.A. Supatmi, putri Raden Tumenggung Natawijaya III, Bupati Panolan, Jipang. Istri ketiga adalah R.A. Retno Dewati, yang meninggal saat Pangeran Diponegoro berada di Tegalrejo. Istri keempat adalah R.A. Citrowati, putri Raden Tumenggung Ronggo Parwiro Sentiko, yang juga meninggal setelah melahirkan anaknya dalam kerusuhan di Madiun. Anak tersebut kemudian dibawa oleh Ki Tembi, seorang sahabat Pangeran Diponegoro, dan diberi nama Singlon. Istri kelima adalah R.A. Maduretno, putri Raden Rangga Prawiradirjo III dengan Ratu Maduretno, yang diangkat sebagai permaisuri ketika Pangeran Diponegoro menjadi sultan. Istri keenam adalah R.A. Retnaningrum, putri Pangeran Penengah atau Dipawiyana II. Istri ketujuh adalah R.A. Retnaningsih, putri Raden Tumenggung Sumoprawiro, Bupati Jipang Kepadangan. Istri kedelapan adalah R.A. Retnakumala, putri Kiai Guru Kasongan. Perang Diponegoro atau Perang Jawa meletus pada tahun 1825 dan berlangsung hingga tahun 1830. Perang ini dipicu oleh berbagai faktor, antara lain, ketidakpuasan Pangeran Diponegoro terhadap pemerintahan keraton yang dianggap tunduk pada Belanda, penolakan Pangeran Diponegoro untuk menjadi raja menggantikan ayahnya yang meninggal, pembangunan jalan raya oleh Belanda yang melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo, dan penyebaran ajaran Wahabi yang mengobarkan semangat jihad melawan penjajah. Perang ini melibatkan pasukan-pasukan dari berbagai daerah di Jawa, seperti Banten, Cirebon, Demak, Kedu, Madura, Madiun, Mataram, Ponorogo, Surakarta, dan Yogyakarta. Pangeran Diponegoro menggunakan strategi perang gerilya, yaitu menyerang secara mendadak dan menghindari pertempuran terbuka. Ia juga memanfaatkan keadaan alam, seperti hutan, gunung, dan sungai, untuk bersembunyi dan mengelabui musuh. Pangeran Diponegoro juga mendapat dukungan dari rakyat, baik secara moral maupun materi. Ia juga memiliki pasukan khusus yang disebut Jagabaya, yang terdiri dari para ulama, kiai, dan santri, yang memiliki keahlian dalam ilmu gaib dan kebatinan. Perang ini berlangsung sengit dan menewaskan banyak korban dari kedua belah pihak. Belanda mengalami kesulitan untuk mengalahkan Pangeran Diponegoro, bahkan setelah mengirimkan beberapa komandan militer, seperti De Kock, Van Gen, dan De Vries. Belanda juga mengalami kerugian finansial yang besar akibat perang ini. Pada tahun 1830, Belanda mengganti gubernur jenderalnya dengan B.W. van den Bosch, yang mengubah strategi perang menjadi diplomasi. Ia mengirimkan Jenderal De Kock untuk bernegosiasi dengan Pangeran Diponegoro dengan menjanjikan berbagai iming-iming, seperti jabatan, tanah, dan uang. Pada tanggal 28 Maret tahun 1830, Pangeran Diponegoro bersedia bertemu dengan De Kock di Magelang untuk membahas persetujuan damai. Namun, ternyata pertemuan itu adalah sebuah jebakan. Pangeran Diponegoro ditangkap oleh pasukan Belanda dan dibawa ke Batavia. Ia kemudian diasingkan ke Manado, dan kemudian dipindahkan ke Makassar.
Ia meninggal di sana pada tanggal 8 Januari tahun 1855 dan dimakamkan di Kampung Melayu, Wajo, Makassar. Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah perang terbesar yang pernah terjadi di Jawa. Perang ini merupakan perlawanan rakyat Jawa terhadap penjajahan Belanda yang mengancam kedaulatan, kebudayaan, dan agama mereka. Perang ini juga merupakan perang yang melahirkan banyak pahlawan, seperti Pangeran Diponegoro, Sentot Ali Basyah, Kiai Mojo, Kiai Maja, dan lain-lain. Perang ini juga meninggalkan banyak jejak sejarah, seperti monumen, makam, dan situs-situs bersejarah yang tersebar di berbagai daerah di Jawa. Demikianlah video sejarah dengan judul, Sejarah Pangeran Diponegoro, Perang Terbesar di Jawa. Semoga bermanfaat dan menarik untuk ditonton. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.